Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas diskusi 11, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM 501172411, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Berikut tanggapan saya pada diskusi 11 ini mengenai pertanyaan nomor 1, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? 2. Paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan yang dalam pembelajaran tematik terpadu selama ini Anda implementasikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum terpadu 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar. Berbagai model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh Robin Pogarty pada 1991 yaitu 1. Model penggalan pragmatic, model 2. Model keterhubungan connected, 3. Model sarang nested, 4. Model urutan atau rangkaian squished, 5. Model bagian atau shared, 6. Model jaring laba-laba webbed, 7. Model galur triaded, 8. Model keterpaduan integrated, 9. Model celupan immersive, dan 10. Model jaringan networked. Nah, dari 10 model ini, model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum Indonesia saat ini adalah model webbed dan model integrated. Nah, alasannya, 1. Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran tematik terpadu, di mana tema digunakan sebagai pengikat antar mata pelajaran. Nah, ini sejalan dengan model webbed, yaitu model yang menghubungkan berbagai kompetensi mata pelajaran melalui satu tema besar. Kemudian 2, kurikulum Merdeka juga fleksibel, berpusat pada kompetensi, dan mengutamakan pembelajaran lintas disiplin. Pembelajaran berbasis proyek P5 menggunakan pendekatan tematik kontekstual. Ini tetap selaras dengan model webbed, namun diperluas ke model proyek dan inquiry. 3. Model webbed memungkinkan integrasi konten, keterampilan, dan nilai secara alami, serta tuntutan perkembangan siswa sekolah dasar. Yang kedua, model integrated atau terintegrasi. Nah, model ini relevan dengan kurikulum 2013 dan semakin menonjol dalam kurikulum Merdeka. Model ini berfokus pada konsep, keterampilan, atau sikap tumpang tindih antar mata pelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran didorong untuk mengintegrasikan kompetensi melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, melalui pengintegrasian yang lebih luas dalam mata pelajaran, seperti mengaitkan konsep IPA dan praktik matematika dalam pemecahan masalah nyata. Alasan yang paling mendukung ada 3, yaitu mendukung perkembangan kompetensi lintas disiplin yang ditekankan di kurikulum Merdeka. 2. Selaras dengan pendekatan proyek dalam P5. 3. Mendukung fleksibilitas dan kontekstualisasi pembelajaran sesuai dengan kebijakan kurikulum saat ini. Nah, contohnya model integrasi ini adalah menggabungkan beberapa mata pelajaran sehingga batas antar mata pelajaran dikurangi, serta menonjolkan kompetensi esensial lintas disiplin. Contohnya proyek pemanasan global, memadukan IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan, fungsi, landasan, prinsip, dan rambu dalam tahapan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan pembelajaran 1, mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, kognitif, afektif, serta psikomotor. 2, meningkatkan pemahaman dan makna karena materi disajikan secara utuh dan kontekstual. 3. Mengembangkan keterampilan abad 21, yakni kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan komunikasi, dan kolaborasi. Fungsi pembelajaran 1. Mengurangi tumpang tindih antar mata pelajaran. 2. Meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan memperkuat pemahaman konsep melalui integrasi. 3. Membentuk pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif. Landasan 1. Landasan filosofis, pembelajaran berpusat pada anak,
yang konstruktivisme bersifat membangun, menekankan pengalaman nyata. 2. Landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Mendikbud terkait implementasi K13. 3. Landasan psikologis berkaitan dengan psikologi perkembangan anak untuk usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga belajar melalui pengalaman dan benda nyata yang lebih efektif. Prinsip-prinsip yaitu 1. Holistik atau pendekatan yang menyeluruh. 2. Bermakna. 3. Otentik. Dan 4. Aktif dan berpusat pada anak atau student center. Rambu-rambu dalam pelaksanaan yaitu 1. Tema dipilih berdasarkan kedekatan dengan kehidupan siswa. Kemudian 2. Kompetensi dasar harus terintegrasi secara logis. 3. Media dan sumber belajar harus bervariasi. 4. Penilaian dilakukan secara otentik dan berkelanjutan. 5. Kegiatan mengutamakan keaktifan dan keterlibatan siswa. Tahapan pembelajaran tematik terpadu yaitu 1. Pendahuluan atau orientasi persepsi dan motivasi. Nah, penyampaian tujuan pembelajaran serta pengenalan tema ataupun subtema. 2. Kegiatan inti. Eksplorasi atau pengalaman nyata mencari informasi. Elaborasi mengembangkan ide, diskusi atau percobaan proyek. Konfirmasi, penguatan konsep, dan feedback. 3. Kegiatan penutup. Nah, mencakup refleksi, evaluasi singkat, tindak lanjut, dan informasi untuk pertemuan berikutnya. Perbedaan tanggapan pada soal nomor 3, perbedaan kurikulum 2013, tematik terpadu, dan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini perbedaan kurikulum tematik terpadu K13 dan kurikulum Merdeka Belajar terletak pada tingkat fleksibilitas, fokus materi, peran guru dalam merancang pembelajaran. 1. Fokus dan struktur pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan tematik terpadu. Artinya, seluruh pelajaran di sekolah-sekolah dasar hingga kelas 1 hingga kelas 6 diwajibkan dipayungi oleh satu tema sentral. Tema ini berfungsi sebagai benang merah yang mengikat kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang berbeda. Sebaliknya, kurikulum Merdeka Belajar fokus pada capaian pembelajaran atau CP per fase dan memiliki struktur yang lebih luas. Meskipun integrasi mapel masih dianjurkan, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan pada satuan pendidikan untuk memilih apakah akan mengintegrasikan mapel atau mengajarkannya secara terpisah. Poin penting dalam kurikulum Merdeka adalah adanya alokasi waktu wajib sebesar 20-30% dan pembelajaran proyek P5 secara eksplisit bertujuan membentuk karakter siswa. 2. Isi dan kepadatan materi. Nah, isi materi pada kurikulum 2013 dikenal memiliki kepadatan materi yang tinggi. Materi diatur secara rinci dalam kompetensi inti KI dan KD yang harus tuntas dicapai oleh peserta didik dalam 1 tahun ajaran. Berbeda dengan K13, kurikulum Merdeka Belajar berupaya membuat materi menjadi lebih esensial dan sederhana atau lebih sedikit. Nah, kurikulum ini memprioritaskan pendalaman terhadap konsep-konsep inti serta fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter, bukan sekedar menuntaskan banyak topik. Perbedaan yang ketiga yaitu model pembelajaran dan perangkat ajar. Nah, di bawah K13, model tematik terpadu adalah model wajib yang diterapkan di SD. Nah, perangkat ajar digunakan cenderung terpusat, yaitu melalui buku dan buku siswa yang harus diikuti oleh guru. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Guru memiliki fleksibilitas penuh untuk memilih, memodifikasi, dan mengembangkan sendiri modul ajar, termasuk modul P5, sesuai dengan konteks sekolah dan kebutuhan siswa. Tidak terikat pada satu buku teks yang baku. Kemudian yang keempat, peran guru dalam penilaian. Dalam kurikulum 2013,
Peran guru cenderung sebagai pelaksana kurikulum. Guru bertanggung jawab untuk memastikan KD dan berbagai mapel mencakup tuntas di dalam tema yang ditetapkan. Penilaian pun lebih berfokus pada pencapaian KD yang rigid. Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menjadi desainer. Pembelajaran yang mandiri dan adaptif, guru dituntut untuk menerapkan berdiferensiasi menyesuaikan dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Nah, dalam hal penilaian, kurikulum Merdeka lebih menekankan pada penilaian formatif untuk perbaikan proses dan fleksibel dalam penilaian sumatif. Nah, selain itu, penilaian untuk P5 dilakukan secara terpisah, berfokus pada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian implementasi kurikulum Merdeka belajar di tempat saya mengajar. Di SDN 14 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, implementasi kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap. Pada awal kelas, pembelajaran masih menggunakan pendekatan tematik seperti kurikulum 2013. Namun, guru kini memiliki keluasan dalam memilih metode, merancang modul ajar, dan mengadaptasi materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan proyek melalui P5 juga mulai diterapkan, misalnya proyek tentang lingkungan, budaya lokal, dan profil pelajar Pancasila. Penilaian jauh lebih sederhana dan fokus pada umpan balik. Guru lebih bebas mengintegrasikan teknologi dan permainan edukatif, serta keseluruhan penerapan kurikulum Merdeka membuat proses belajar lebih kreatif, fleksibel, sesuai dengan karakter siswa. Nah, di tempat saya bertugas, contoh penerapannya, siswa diberikan proyek P5, gaya hidup berkelanjutan yang mengintegrasikan pembelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Perbedaannya dengan K13, guru tidak lagi terfokus pada buku tematik, tetapi mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.